Perkenalkan, nama saya Calvin Hidayatullah dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer, yaitu membuat sebuah topologi jaringan sederhana. Nah, di dalam tabelnya tadi perintah tugasnya adalah kita akan membuat jaringan sederhana, lingkup sederhana yang membutuhkan 4 unit PC bebas device-nya, 4 unit sama 1 switch hub dan juga 1 server. Tujuan server ini nanti buat kita untuk konfigurasi antar PC-nya. Jadi nanti buat ngepingnya nanti gimana. Nah, ini saya sudah menaruh PC-nya, PC, switch hub, sama server. Kalian bisa menyesuaikan sendiri ya. Kalian mau PC semua boleh, PC sama laptop boleh, 2 PC sama 2 laptop boleh. Di sini saya cuma menggunakan 1 laptop sama 3 PC, 1 switch hub dan 1 server. Nah, di sini untuk menggabungkannya kalian sebenarnya bisa menggunakan yang ada tanda petirnya, soalnya otomatis. Tapi di sini saya akan menggunakan kabel strike. Tujuannya apa? Kabel strike ini fungsi dari kabel strike yang kita pelajari kemarin yaitu untuk menghubungkan device yang berbeda. Jadi dari device komputer ke switch hub adalah device yang berbeda, maka kita akan menggunakan kabel strike. Tapi kalau untuk device-nya sama, kita akan menggunakan kabel cross. Kita akan hubungkan dulu ke switch hub-nya. Kita ulangi satu persatu sesuai yang ada di video. Nah, jika sudah kita hubungkan, kalau ada tandanya warna hijau antar kabelnya berarti sudah connect. Tapi kalau masih ada oranye, kalian tunggu aja sebentar, nanti pasti akan hijau dengan sendirinya karena kabelnya nanti akan connected. Ini saya akan membuat namanya dulu, nama saya Calvin Hidayatullah. Konfigurasi web server sama DNS server. Nah, web server itu apa? Nanti di setiap komputer klien kita akan bisa mengakses web yang ada di server. Tujuan dari tugas ini adalah kita mengetahui kurang lebih caranya untuk konfigurasinya gimana. Nah, cara mengetahui kita udah terhubung satu sama lain itu gimana? Kita bisa mengklik pesan yang di atas, terus kita klik sama komputer lain. Kalau belum bisa berarti kita masih belum terhubung dari kabelnya, belum kita konfigurasi dari laptopnya. Nah, di sini saya akan konfigurasi DHCP aja. Kita pakai DHCP semuanya. Untuk setiap kliennya kita buat DHCP. Nah, tapi sebelum itu kita akan setting servernya dulu. Nah, agar klien nanti tinggal otomatis mendapatkan IP-nya. Kita setting DHCP-nya dulu. DTPS-nya udah kita nyalakan, udah nyala.
DNS nya kita nyalakan juga. Kita buat IP nya dulu, sebentar saya lupa. Nah di sini kita setting IP nya dulu. Untuk IP servernya bebas, kalian atur. Di sini saya menggunakan 14.1. ini nanti buat konfigurasi buat klien ya, 14.1 nya ya. Start IP mulai kita jadi 14.2. Subnet masnya seperti biasa 255, kelas C, IP address kelas C. Lainnya kalian atur bebas sesuai kalian. Itu sudah di save. Nah kita sekarang konfigurasi IP servernya, kita statik aja 192.168.14.2. karena tadi kita start titik 1, berarti untuk servernya kita kasih titik 2. Untuk subnet gateway-nya 14.1. sebenarnya ini nggak perlu, cuma kita agar terhubung aja, jadi biar nggak ada kendala. Habis itu untuk filenya ini nanti kita edit nanti aja, kita cek, kita edit tugas 3. Sebenarnya kita bisa buat new file, tapi saya edit aja, terus saya replace. Tujuannya ini nanti kita edit sekarang, nanti biar di komputer klien kita tinggal mengaksesnya saja untuk praktek yang HTTP server tadi. Sudah, sekarang kita waktunya untuk setting komputer lainnya. Kita buat DHCP. Nah langsung kita dapat otomatis IP dari server tadi yang sudah kita setting. Kita buat DHCP juga. Jadi cek lagi. Nah udah dapat 14.4. Itu seterusnya. Statik sama DHCP sama aja ya, cuma kalau DHCP kita nggak perlu edit satu-satu, tapi kalau kita statik kita perlu edit satu-satu. Salah satu statik boleh, asalkan IP-nya sama. Nah ini sekarang kita bisa mengirim antar pesan, mengirimkan pesan antar klien. Jadi komputer 1 ke komputer 3 sudah sukses buat mengirim pesannya, laptop ke server juga sudah sukses. Nah ini tandanya jaringan kita, topologi kita sudah berhasil, sudah saling terhubung antara komputer klien sama server.
menggunakan switch. Nah, sekarang kita akan ping dulu. Tujuannya ping ini membuktikan bahwa kita sudah terhubung sama servernya. Kita ping 1.1 ini bukan server, tapi 14.2 ini baru server. Mohon maaf jika susah menjelaskan. Kurang lebih prakteknya seperti ini. Jika ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita coba untuk HTTP nya bisa menggunakan IP, bisa menggunakan DNS, bisa menggunakan DNS atau IP-nya tadi, atau kita bisa menggunakan nama DNS domain name servernya tadi yang ada di server. Ini saya tadi salah, jadi kalian bisa coba-coba dulu yang kayak di servernya. Kalian bisa cek langsung. Di sini kesalahan saya cuma pada IP saat masukkan di webnya. Harusnya saya memasukkan 14.2 bukan 14.1. Makanya kenapa web servernya tadi nggak keluar, karena IP-nya yang saya masukkan salah. IP servernya adalah 14.2. Kalian bisa skip dulu nggak apa-apa. Ini kenapa nggak saya skip, karena saya juga lihat tutorial dulu, saya ngeraba dulu apa kendalanya, saya cari troubleshootingnya dulu. Jadi kesalahan saya di sini sebenarnya IP yang saya masukkan di web itu salah, makanya kenapa nggak keluar web servernya, karena IP servernya memang salah. IP servernya seharusnya 14.2. Mohon maaf. Ini pasti akan titik. Masih request timeout.
14.2 langsung keluar. Nah, di sini saya baru sadar kalau IP ini servernya salah. 14.2 kita langsung bisa masuk. Nah, nanti kita bisa masukkan indeks HTML nya tadi yang sudah kita edit di tugas 3 Cisco pakai tracer tadi. Tugas 3 Jarkom. Kalian bisa ngeditnya di servernya tadi. Intinya apa? Intinya kalian harus ingat IP servernya, bukan IP yang kita bikin buat DHCP nya tadi. IP yang buat DHCP nya tadi buat tujuan IP DHCP nya tadi mengasih IP untuk klien, bukan hanya klien tapi untuk server juga. Dan server IP nya beda sama IP yang tadi kita bikin. Makanya IP servernya 14.2, untuk IP yang 14.1 itu IP jaringan, bisa dibilang IP jaringan buat klien agar bisa satu jaringan sama servernya. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Untuk DNS servernya udah berhasil, untuk HTTP servernya udah berhasil. Jadi tugas 3 kali ini yang sudah kita praktiknya sudah berhasil semua. Pokoknya harus teliti, jangan sampai kendala. Plus jangan menyerah juga kalau ada kendala. Nah, kesimpulannya dari praktek ini kalian bisa tahu kurang lebih topologinya kayak gimana, terus untuk konfigurasinya apa aja, dari mulai DHCP server sampai DNS server agar bisa webnya bisa terbuka dan saling terhubung antar klien dan juga server. Terima kasih.